ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inni nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalat al-khair. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah Ranting NU Duri Wetan Bapak Zainul Abidin, ingkang kawula hormati Ketua PAJ Ansor Maduran Sahabat Arek, ingkang kawula hormati seluruh pengurus harian, seluruh anggota Ansor, dan ingkang kawula hormati rekan-rekan KKN. Ini dari satu jurusan, berbeda-beda jurusan ya, beda-beda jurusan dari Unisla, apa ngantor ya? Alhamdulillah, ini mau pelantikan, tenang atau sampai wabut itu, wakul rawani, cukup sumpah kaya ngono serem itu. Loh iya, sampean kita ajarin ngaji ya. Tapi nek sampean saged nglakoni dadi wali dalam tempo berapa tahun nih? 2 tahun, kapok sampean. Mau sampun disinggung kali Pak Zainul menjunjung tinggi syariat Islam, adan langsung budal sampean. Oke, berarti ya gak bahaya Pak sumpah itu. Demi Allah besar doa itu lah, tak ada orang waduh aku rasa ngelakoni sumpah kayak gini gak wali ya. Tapi ini selama ini kalau saya sudah diwali dalam tempo 2 tahun sampai oke, konsekuensi daripada demi Allah, nah itu kan sumpah, oke. Ini aku yakin jelas ngurus-ngurus ini demi Allah bisa, gak apa jangan macam-macam. Sekali ngelanggar, berarti ngelanggar sumpah. Kalau mau cukup sumpah ngadeg meneng wae. Nggih. Tapi yang gak sedia kali menang berarti kan sama dengan tetap setuju ya. Oh siapkan awal. Ya, sampun siapkan awal. Ngeten. Terkait dengan sumpah nggih. Bagaimanapun itu cara fikih itu termasuk yakni nadar atau yamin. Ini nadar sebutan ya, nadar kan kita misalkan panjenengan berkeinginan gadah sesuatu cek dikabulno mari ngono nglakoni ngoten. Tapi ini yamin kan sumpah pakai demi Allah. Boleh jakali ya. Sumpah itu mung telu wallahi billahi tallahi, tapi demi Allah, demi ini kok bisa kok. Ya, mau enggak mau kalau melanggar sampean kudu kena penalti. Nah, demi tak kira tua sampean. Demi Allah kemarin njupuk insyaallah. Aman sampean. Nggih. Lho ya saya tak jari. Masalahnya apa? Kalau sampai demi Allah toh. Mari ngono ora insyaallah ya. Ya, gak dadi kudu ngomong. Kudu ngomong. Karena insyaallah ya sampai kudu nglakoni dalam tempo 2 tahun. Sekali sampai melanggar, maka kena penalti. Kafarahnya niku napa? Gampang sih sajane. Ya, poso 3 dino. Lho iya sampai nek gak poso gede lho tenanan iki, hati-hati. Ya poso 3 dino nek gak ngono kowe mangan 10 gampang iki tuku sego bungkus sedoso iki terus sego bungkus sampe. Sego goreng. 5.000 mosok oleh. Sego kecil 5.000 ya. Supaya oke. 5.000 beli 10 50.000 ya. Kayak tapi kayak nang kanca sampean sing aja melas ngono kira-kira. Ya kok carane ngono? Aja sing sugih, sing gak duwe. Nek gak ngono kowe pakaian 10. Nek cara Ibnu Abbas ya, niki madzhab Abu Hanifah, sampean bisa terlepas dari beratnya sumpah mau nek Ibnu Jowo mari ngomong insyaallah. Aman sampean.
Ya, insya Allah itu bukan batal bersumpah, tapi insya Allah itu sebagai reduksi daripada beratnya sumpah itu piyambak. Insya Allah gitu. Insya Allah, ya insya Allah aman. Loh iya sama nggak ngomong insya Allah, terutama sing sumpah itu wow berat, ya berat saya itu berat. Lagi menjunjung tinggi syariat Islam. Sing kuat orang. Wih sing kalimat sumpah ini jelas. Josi, orang alim tenanan ini. Padahal la yukallifullahu nafsan illa usaha. Gusti Allah itu tidak memberi beban kecuali sak sanggupe. Tapi semua ya dari itu selesainya gitu. Terkait kali itu selesai, kalau tangan kita sumpah itu mau nggak mau harus terkait dengan iman billah. Kali iman dumateng Gusti Allah. Kita seperti rukun Islam wonten pinten? Sadere kula mlebu dengan kita. Ngeten. Ini terutama dengan rencang-rencang ingkang menapa dari KKN nggih. Alhamdulillah yakni rekan-rekan Ansor Madura ini gak ada kegiatan ngaji. Ada perbedaan antara ngaji karo ceramah. Sekedar beli kan kita sampun melebet maulid nggih. Kathah mau itu ya. Kita statusnya gak ceramah, tapi nopo ngaji. Ngaji itu thalabul ilmi. Ya, mencari ilmu. Thalabul ilmi kata-kata mencari berarti ada kesiapan. Atau ini sampai pakaian jaket mau jadi kombo. Kayaknya kata coba ya. Gue ini kan seminggu bisa tapi kata coba. Tapi siap, kalau nasi buku, buku kurang ngerti. Sementing siap. Ya, kita betul-betul mencari thalabul ilmi. Ini kita juga menjalankan amanah dari PBNU, ya, terutama ingkang dikejar napa niku disampaikan dengan kejar oleh Gus Bahar bahwa kita sebagai warga Nahdliyin itu terbiasa dengan sebenarnya dapat ilmu dari belajar. Ono ceklane lah. Tapi kecenderungan akhir-akhir ini ngalap cekap kali nopo ceramah. Ya ngomongnya di podo ngajine kok nggih sami padha apike padha ngajine. Tapi ada sedikit perbedaan yang signifikan. Ngeten ya, ini perbedaan itu berpengaruh sekali. Kalau dengan ngaji seperti ini, mesti ono MDS dari jalur Ansor, berarti sampai ke awal ngaji. Betul-betul mencari. Kata-kata mencari berarti sampai berangkat dengan kesadaran, gitu? Berangkat dengan kesadaran. Meskipun makin sepulang dari sini, sampai nggak ingat seluruh kajian, tapi ono siji loro telu sing nyantol. Dan kapan-kapan itu nyantol. Binten kali ceramah atau mau itu statusnya niku mau itu adalah pepilih, pengingat. Kata-kata pengingat berarti berangkatnya kali apa? Lali. Wong iki kok lali kok. Berangkat apa meneh misalkan kados acara bersolawat. Wong sing penting selawat seneng ya tabu-tabuan ya nafsuti. Semua itu tak ngerti apa lagu. Wong senenge dhewe-dhewe. Ya. Lah iki berangkat iku di ceramah niku wis gak mlebu. Ya, mau itu. Tansuke mau itu hasanah, ya. Ngilingno atau pepiling gawe wong lali sing apik. Nggih. Makane gini. Jenengan piyambak, kita kula piyambak sami. Coba tanglet. Dumateng tiyang kepada orang-orang yang barusan pulang dari acara ceramah. Itu mau Pak Yai ini ngaji apa? Apa ya? Bu ya? Pokoknya sing penting lucu. Gitu? Sing jelas lucu. Lucunya piye? Nah bisa. Piye lucunya mau? Jadi berangkat niku lali eling seket waktu niku boleh gilani boleh. Ya, niki sebenarnya untuk tradisi NU niku sudah hilang saing. Ya, makanya para masyayikh kita terutama lewat Gus Bahar niku mengingatkan untuk pokoknya sepenting senajan kita tetap setelah itu kita kajian umum tetapi ada pegangannya. Ya, dan kita berangkat bolak-balik kalau sampai akan ke panjenengan kita betul-betul mencari. Makanya kembali di pertanyaan pulau terkait ini menarik nih kalau supaya tak rumah orang wah apa nih seumur gak tahu atau suka kayak gini ngaji umur yang ini suka paling sangar ini supaya negara karuan di Quran barang itu wajar nih negara karuan terutama 2 tahun ke depan 2 tahun itu tidak selesai berarti sampai 6 tahun itu nyewokal tenanan syariat Islam tenanan organisasi 1 tahun ya insya Allah sakit
Insya Allah saja. Terus dan itu kan kaitan mau nggak mau kita insya Allah itu sebab kita iman kepada Gusti Allah nih. Rukun iman wonten pinten? Ada 6 ya. Iman billah kelawan Gusti Allah, iman bil malaikat kelawan malaikat, iman bil kutub kelawan kitab suci, iman bil rusul dengan utusan, iman bil yaumil akhir. Terus iman bil qada wal qadar dengan takdir. Ingkang pengen kula tak-takan. Selama niki jenengan sampai memahami rukun iman yang kelima, yaumil akhir niku napa? Yaumil akhir niku napa? Kiamat, gitu. Yaumil akhir apa? Kiamat, hari kiamat. Berarti iman sampean padha karo imane bocah kelas CMI. Nah, oke, sik to. Aja ngomong dhisik. Kita belajar niki. Jadi selama ini kita memahami iman di yaumil akhir adalah iman dengan hari kiamat. Ini harus kita menyusun ulang. Soalnya sebelum pulau menjelaskan, sampai tak ajak masuk ke logika Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW nanti jauh ngeten. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapapun yang iman percaya kepada Allah, kepada dalam tanda kutip yaumil akhir, maka hormati tamunya. Jenengan memahami yaumil akhir dina kiamat, hubungannya tamu be kiamat iku apa? Nggih. Hubungannya tamu karo kiamat iku apa? Tamu ne mulai kiamat itu teko. Nggih. Atau falyukrim jaro, kakek mulai ana sinten? Tangga. Sampeyan kudu dhewe cocote tangga to. Ya, ngerti cocote tangga. Mati kudu sabar. Kita sampai tak arah, nggih. Tamu utawi tangga ingkang ngomentari sampean, itu atas permintaan kita atau mereka dengan sendirinya? Datang dengan sendirinya, ngomong dengan sendirinya atau atas permintaan kita? Kan tamu datang dengan sendirinya, mantep-mantep tangga komentar ya karena dulu. Pertanyaanku loh, ingkang mendatangkan tamu atau menggerakkan tangga komentari sampean pada zaman gak apa-apa itu sinten? Gusti Allah. Billah, iman billah. Nomor loro yaumil akhir kan. Mriki kita tetap paham yaumil akhir niku semua ada titik selesainya. Dino kiamat niku yaumil akhir sing paling gede. Ya, tapi semua ada titik selesai. Termasuk kita ngaos. Rampung sampe gak usah ndok cek kok mari to. Pasti mari. Nggih, termasuk wong sambutan barang kok suwe. Gak usah ngono. Karena semua ada yaumil akhir, ada titik selesai. Rokok sama sedot ra kira salawase pasti tek, nggih to? Lah pas tek niku yaumil akhirnya napa? Rokok niku wau. Karena apa? Karena iman niku sesuatu yang dengan kita terus-menerus. Bila insyaallah kita ilmu Gusti Allah terus nggih, malu. Malaikat ki wonten ya roke pati terus mendina bareng. Oke, kita Quran, maca Quran otomatis ini kali Kanjeng Nabi. Kodok-kodok kita sedang menjalani takdir. Karena yaumil akhir. Nek sampeyan maknane dino kiamat, sampeyan mati durung iman-iman. Ya, berarti yaumil akhir itu adalah semua ada titik selesainya. Niki digawe tekan mau durung berarti durung yaumil akhir. Ora kombe-kombe. Nggih, engko nek entek lagi kok. Yaumil akhir untuk segelas niki dan kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Loh sampean kan kadang-kadang nggih gawe edan langsung diombe teh. Tapi pernah nggak sampean gawe edan nanti diombe tibae ana kanca nyeluk. Jadi ngombe maneh anake nyeluk tas itu sampe galu. Lho ya ali itu ya. Gawe edan lagi diombe. Berarti yaumil akhir ya. Niku mau nggih. Jenengan dahar sak piring. Iki wamane piro iki? Ya. Kang Nasir entek masalah terus kula siji. Wis loro, ya. Berarti sing papamu yaumil akhir bisa. Ya. Jadi yaumil akhir niku napa? Semua ada titik selesainya. Ya iki ngaji jenenge iki. Lah dino kiamat yang kita paham adalah yaumil akhir terbesar. Ya, yaumil akhir terbesar. Terus nopo apa kaitan dengan iman? Karena kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Iman itu kan percaya sesuatu yang kita percaya, yang kita yakini. Beda kali Islam. Kalau Islam itu bisa kita akal, bisa kita logis.
Gerakan kelihatan, sembahyang, poso, zakat, haji. Itu apa? Tapi kalau iman tidak ada satupun apa yang terlihat. Yaumil akhir, sampai nggak pernah bisa menentukan kapan titik akhir minggu datang. Kayak umpamanya iki ngaji ini jam piro ya. Sampai ngajar misalkan. Setiap dari kita punya waktu. Ya, ngajar umpamanya jam 8 sampai jam 9 misalkan ya. Mestinya kan di jadwalnya seperti itu. Termasuk dengan sehingga ada jadwal KKN kan ada tanggal akhirnya kan. Ada tanggal sampai tanggal berapa di sini? 9 September. 9 September. Tiba mobil teko-teko mundur sampai 10 September. Ya. Lagi atau mendadak dipanggil oleh pihak kampus misalkan lebih dulu. Berarti akhirnya itu kita hanya bisa merencanakan. Nahnu bitadbir, nahnu bitafkir, wallahu bitadbir. Ya, kita hanya bisa merencanakan. Gusti Allah ingkang atur. Nah makanya iman ini kita arahkan kepada Gusti Allah. Kayak kali tamu di wow. Kadang-kadang waktu ono tamu sampai yang ketekan tamu kan gak tepat misalkan. Enak laya-laya lagi turu Gus. Ngebel. Kira-kira kita kira ngerti aturan ini, wae pegel ini kok. Satu, sampai mencoba kamu. Pertama saya negara sih kan, Gusti Allah. Nomor mulai. Ya, mulai. Berhubung mulai sampai nomor mulia novel Ukraine, mulai. Tadi saya terunggi no. Kira tamu Gus pasien. Lagi pasti boleh. Akhirnya karena tamu tadi bakal pulang, kita dikatakan apa? Muliakan, ojo sebel karo tamu. Atau panggil kau, sangat cepro, pasti menang suwe-suwe. Sampai sih sabar, gak usah balas. Ya, sing dulu sudah dari jangan apa-apa, dulu sudah dari. Ya, karena pasti bakal ada titik selesainya. Oke, jadi kaitan kali ini, termasuk janji ini kau, titik selesai tanggal kita nih Mas ya. Desember 2024 ya, sowe bukan pemilu sih ini. Ya, tapi aman, bukan titik selesai. Jadi ini pencerahan dalam kita selama ini kita memahami bahwa yaumil akhir adalah dino kiamat. Tapi wonten ingkang lebih khusus yaumil akhir adalah seluruhnya ada titik selesai. Mungkin rencana-rencana ingkang KKN kadang-kadang namanya tugas ya. Kulo nggih nate soalnya. Kapan kok gak mari-mari? Santai wae. Tanggal 9 pasti nyampe. Nggih. Saiki wis tanggal pinten? Niku mulai dari tanggal berapa jenengan? 20 Agustus, nggih. 20 Agustus 9 September. Mari kok tutup ya. Kulo rumiyin waktu belajar teng Mekah. Pertama datang delok ongkos 10 tahun ku serem. Kapan tutup? 10 tahun ini. Karena perjanjian 10 tahun, malah 15 tahun waktu itu. Perjanjian 15 tahun kata Abu Yasir Muhammad. Ya, belajar di sini semua dijamin tapi 15 tahun. Waktu itu kalau berangkat usia 20, mulai 35 mau kapan rabi nih? Kapan rabi? Pertanyaan itu, ya kapan? Sampai belum terakhir kali itu, jomblonya belum terakhir. Oke, mungkin jomblo itu bakal selesai karena yang terakhir ini nggak di pelaminan gitu pemakaman. Nah, kapan ini kok? Kapan gak ada yang tahu? Makanya balik cuma Gusti Allah. Santai wae aman. Ya Gusti, aman Gusti, aman pokoknya. Wah, ini apa? Kalau nikmati delok berjalan dengan waktu, tiba sampai ya, dan kita nyampe pada waktu itu kali aku ya diganti 10 tahun. Atau kalau 11 tahun tiba mulai. Mulai ketika kita 10 tahun kan orang bocah anyar. Santri anyar datang. Ya, waktu itu 2014. Kalau saya misalkan saya 2023 nih, 2023 ono bocah lagi mondok, berarti mulai 2033 termasuk akal. Kulo biyen waktu itu dibully karo sing gede-gede. Wae wong mulai kok tambah teko mondok. Nah, malah dikoreng barang. Imam Mahdi lho ate pedul kowe apa rasane ate karo-karoan. Ya. Meneng wae. Waktu kita senior ganti bully sing nom-nom. Ya.
Termasuk Habib dengan biasanya sama kisah memiliki Muhammad Al-Jubri. Ya, sama gitu betul kan? Kalau berharga, ya kalau berharga itu gak sami. Ini kalau mau akal aku pengen boleh ngono aja ini. Tapi ternyata yuk sampai kita sama-sama pulang. Ya berarti semua ada titik apa? Titik selesainya. Nek ngerti ngono sampean santai wae. Mari nyampe ya. Termasuknya kan ya tapi kayak yang rukun iman keenam percaya dengan takdir apik lan elek. Apa tahu? Sampai bahagia. Wonten apa titik selesainya setelah niku mliput. Sangat bahagia kok ya, aja sedih. Ya. Kayak ini, rezeki itu wonten sing datang dengan cepat dan ada yang datang dengan sangat cepat. Sing membuat sedih itu sampai piyambak loh. Rezeki itu orang sing cepat dan sangat cepat. Dan ini kan dari mindset ya, dari mindset. Ketika kita berpikir rezeki itu cepat kan senang, lambat kapan gak teko-teko ini, kok gak duit. Tapi kalau kita berpikir rezeki itu kalau sing cepat, berarti bahagia terus, gitu? Ya, ini terkait dengan iman ya, terkait dengan iman. Artinya kita merasakan bahwa bahagia itu perlu selalu dalam kondisi apapun. Ya, kita menikmati, ya detik per detik. Nah, mulai perasaan pulau kayak ini setahun yang lalu gitu ketemu begini. Setahun yang lalu. Dan perusahaan pulau ini pas bulan awal Rabiul Awal sama kayak akhir Sofar ya, sama kayak akhir Sofar. Sekitar boleh maulid berarti hampir setahun. Proses pulang kayak bulan yang lalu. Ya. Niki juga kita semerap bahwa ternyata hari ini berlangsung cepat. Berkali-kali pulau sanjang dumateng panjenengan mengingatkan Kanjeng Nabi itu sanjang bahwa akhir zaman itu waktu akan berlalu dengan cukup cepat. Ya, berlalu dengan cukup cepat. Ya, karena kita terlalu sibuk, akhirnya tahu-tahu waktu lewat mboten mawon. Setahun rasanya koyok 1 bulan. 1 bulan rasanya koyok 1 minggu. 1 minggu rasanya koyok 1 hari. 1 hari rasanya koyok 1 jam. 1 jam koyok kertas diobong langsung hilang. Jadi misalkan sampean punya agenda 1 minggu lagi, jangan 1 minggu itu. Karena 1 dino, ya, karena 1 dino, tenang itu. Ya, jadi atau misalkan, ya, sedelok asli sedihnya 7 hari atau 8 hari, atau misalkan karek 4 dino, 4 jam, karena berlalu dengan cepat. Gus Najib ngirim aku itu kapan menurut saya? Lah kok saya ngaji, malam Kemis. Berarti sangat cepat, cepat banget. Artinya dengan seperti ini kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau tadi dengan dilantik 2 tahun, gak suwe 2 tahun itu, merah ulang tahun. Ya dulu manioro ganti sama masalah unggah oleh PC loh, ya, tak apa-apa. Ya. Jenengan wayo kapan? Waduh, wayo kapan? Pertanyaannya kok nombok gini, jenengan wayo kapan jadi? Kalau rumahnya kalau YouTube, TikTok atau apa nih? Tak serapanya sampai. Pria beristri 4 itu Superman. Pria beristri 3 Powerman. Pria beristri 2 Gentleman. Pria beristri 1 Gentleman. Sekarang di preman. Preman ya, preman menurut saya. Astagfirullahaladzim. Monggo kita ngomong itu terkait dengan tadi kalau saya kebetulan wonten setunggal hadis gitu yang berkaitan dengan itu ya, dengan kita bahasan kita semua ini kalau saya ya ini juga sebagai syarat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kajikan hadis ya sami mawon kula bisa menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi wong telu iku la turfa'u ora diangkat apa salatuhum salate salasa fauqa ru'usihim ing dalem dukur sirai salasa shibr kelawan sak jengkal. Yani ada 3 orang salat niku boten diterami. Bahkan gak diangkat oleh Gusti Allah Ta'ala. Sinten? Rajulun seseorang amma kang pimpin koma ing sekelompok wahum
utawi kaum bihi kelawan rajul iku karibun boten seneng. Kula tanggal jenengan khususnya nanti duri wetan. Kali Mas Aziz setuju boten terus ketua? Ngomong dulu, setuju nggih? Setuju. Berarti kan insyaallah diterima salat sampean enggak. Nggih, setuju bisa. Lho nggih, ngeten sampeyan dadi imam ya kudu hati-hati. Sampeyan delok imam niki memang secara spesifik mau salat. Tetapi secara umum imam napa mawon, pemimpin napa mawon. Waktu kita menjadi pemimpin, kita lihat ya, termasuk pemimpin grup nggih, kita lihat apakah pasukan kita, bawahan kita setuju nggak dengan kita. Soalnya apa nek gak setuju dengan kita, niku bahaya kita piyambak. Iso-iso salat kita gak diterima. Sebab apa? Gak mungkin seseorang itu tidak suka tanpa alasan. Mesti ada alasan. Kalau gak suka, yuk kita lihat, kita harus bisa ngukur kita piyambak. Nek pancene sing kita ajak niku apik ya pancen benten nggih. Tapi kalau tindakan kita gak sesuai dengan omongan kita, iki sing sering kita niku ngelampai apa nasihatno sesuatu, ngelampai sesuatu tapi orang lakoni. Akhirnya itu terima ngomong tok wae. Ya, pasukannya gregetan. Ya, pasukan gregetan. Iki napa mawon? Ya, kadang-kadang sing kena akeh ngenten iki malah wong-wong sing duwe ilmu. Makanya Quran itu sama ngelirno. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kok iso kowe ngomong perkara sing gak mau lakoni? Gede dosane, gede apa jenenge besar marahnya Gusti Allah, murka Gusti Allah kepada orang yang jarkoni. Ngajar tapi orang lakoni. Nggih, nek jujane ajar-ajaran wani. Ya. Jarkoni ngajar tapi gak nglakoni. Nek jujane ajar-ajaran wani. Ini jar kasih ziarah sambil rekreasi. Ono wae cek wong di plaset-plaset nang. Ya. Terus meneh kula asrumi, wa mar'atun lan wong wedok ngene wong lanang kabeh ora ono. Aman sampean, Gus. Ora ngrepotno wong iki. Wa mar'atun lan wong wedok batat kang turu wengi, wa zaujuha hale utawi bojone imro'ah, alaiha ing atase imro'ah iku sakitun marah. Ya niki kamu istri-istri kita nggih, berarti kayak Gusti niku aman, kan ngrepotno wong wedok. Ya kita niki sampean ya, sing kita yang punya istri aja kemudian blon dawuh Kanjeng Nabi nek bojone ngamuk sampean gak diterima salate aja. Kita yang punya istri gitu terutama sing sabar karo wedok iku tenan ya sampeyan bagus ya. Aman sampean ya. Kita niki kadang-kadang lah langsung mau omah tiba-tiba nggone meja makan kosong ya toh kosong kepengin mangan apa tiba-tiba bojone lagi kleh-kleh tak niku. Tetap kita kudu bisa maklumi istri-istri kita. Senajan istri-istri kita niku napa niku memang seharusnya nurut dumateng kita, tapi kita kudu napa? Kudu memahami. Kadang-kadang sebagian orang niku nyalahgunakan. Ya, gunakan nama agama. Lho wong itu harus perlunya nurut pada suami. Lah, kowe kudu nurut. Sampai gak ngerasa Gus durung niku kok ada pengalaman sampean. Masih banyak. Ya. Apa? Tapi kita gitu maklum. Nek misalkan istri kita capek, ya, istri kita sakit, ya ojo dipaksa lah, ya toh. Si ono calon yang lain. Jadi saya kan bodoh mau kan bodoh ya. Ora gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akhwani lan sedulur mutasolimani kang takor padu. Niki wau sampun dielingaken kali saudara Alek sebentar lagi napa 2024 tahun politik. Kita sejak awal sampun dibebasaken nggih kali sesepuh kita terserah mau lari kemana napa pilihan politik kita sesuai dengan hati kita. Tapi yang penting kita sesama satu kader, satu organisasi meskipun beda pilihan harus sampai napa ojo sampai kontok-kontokan. Soalnya apa? Begitu kita terlibat kontok-kontokan, mutasolimani, niku ancamane napa salat kita betul diterapkan kali Gusti Allah. Repotnya apa? Bener, waktu kita sholat tugas selesai,
Adzan sampean sholat mari. Tapi masalahnya diterima gak ini gitu. Nek gak diterima, urusannya kok dawa teng mriku. Kowe lha apa juga buat waktu, ternyata gak diterima. Nah, efek buat diterima niku ternyata berkait dengan orang lain. Makanya kan napa kita kan harus menjaga hablum minallah kali hablum minan nas. Nek hablum minallah urusan dari Gusti Allah, insyaallah kita sehari-hari nglakoni iki. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Tetapi ternyata kaitan diterima ibadah kita niku berkaitan dengan hablum minan nas. Kalau wong apik apa ora? Nek kalau wong niku apik, insyaallah Gusti Allah terima salat kita. Ya insyaallah salat kita diterima. Tapi nek kaitan kita dengan masyarakat boten sae, dengan sederek kita piyambak niku tengkar, akhwani mutasalimani, ancamanipun Kanjeng Nabi ingkang diingatkan kepada kita iso-iso salate gak diangkat. Artosipun apa? Niki Kanjeng Nabi mengarahkan kepada kita harus merawat apa? Kerukunan. Ya. Orang wong takok ngene. Kenapa kok yang ada hanya rukun Islam, nggak ada rukun Kristen, nggak ada rukun Hindu, nggak ada rukun Buddha? Apa karena orang Islam nggak pernah rukun deh? Jadi garcok ya. Nah kita orang Islam ini padu ya. Tapi di pancene ngeten loh, sampean mungkin niki hadis Hasan wa Ibnu Majah. Jenengan aku berpikir gini, lah kok orang Islam kok padu ya? Nek terus Mbah Mustafa Bisri niku pangerane padha, agamane beda padu. Niku maklum nggih, beda agama niku sik rada wajar meskipun jane ukhuwah basyariyah, persaudaraan manusia niku tetep gak boleh padu sajane. Mari ngono agamane padha, madhabe beda padu. Madhabe padha, organisasine beda padu. Ya, foto-foto sampai ini tapi setelah itu saya Muhammadiyah itu organisasi ini podo, partai ini bedo, aduh, partai ini bedo, partai ini podo, pilihan ini bedo, aduh, pilihan ini podo, pendapatan ini bedo, padu mana? Lalu apa dulu ya? Tapi gini kan, jangan kadang-kadang kayak wajar kita bertanya ya, apa Islam kok? Wong Islam ora tau akur, ini loh, itu termasuk apa? Termasuk rahasia bahwa surga niku ada 8 tingkat. Nek wong Islam akur kabeh, engko dhuwur kabeh lu firdaus. Sing pitu kosong. Jadi hikmah daripada wong Islam gak tau akur niku cek surga kebek kabeh. Ngoten lho. Nggih. Makanya ngeten, masuk surga atau masuk neraka niku bukan kaitan dengan sampai akeh ibadah atau kurang ibadah. Seseorang masuk surga atau masuk neraka niku murni berkaitan dengan akidah, keyakinan. Al-Qur'an sama dikatakan nek pancene wong iku percaya lan Gusti Allah, muslim, mukmin, maka dia masuk surga. Meskipun welek, meskipun jahat. Tapi kalau wong iku api, tapi gak iman ke Gusti Allah ya mlebu neraka. Jadi masuk surga, masuk neraka bukan kaitan dengan banyak tidaknya ibadah, tetapi kaitan kali apa? Akidah, kali keyakinan. Nah terus ibadah kita buat apa? Ibadah kita niku untuk kontrol. Seseorang ketika ibadah kata, yo otomatis apa? Derajatnya yang munggah, tingkatan suatu yang munggah. Saat yang sama ketika seseorang niku ibadah sidik, ya derajatnya gak munggah. Sebaliknya, wong kafir, wong sing boten iman, secara nas Quran dia ada di mana? Di neraka. Kebaikannya pripun? Tetap berfungsi. Kebaikannya itu meringankan siksa dia. Okay? Meringankan siksa yang baik. Artosipun wong ya kan kadang-kadang perasaan ngene ya. Ana wong Kristen apik. Mlebu neraka sama enggak kira-kira? Nek sampe pikir salah yang mari. Gusti Allah niku enggak berbicara sama enggak? Percaya karo aku apa enggak? Ya. Wong apis nek pancen akidah ngono ya ngono. Makane ngeten. Sing ana wong Islam ya, wong mukmin ya. Senajan bubedhik wonten jaminan apa? Surga. Selatan Ibrahimovic. Retire sudah niku. Niku saya pernah bilang gini, anak muslim walaupun lam asuk walaupun musholli. Aku Islam tapi enggak sholat enggak puasa. Ya. Anak muslim, dia bilang muslim.
Wong muslim kan harus lumayan ya. Ya kan itu. Halo, tes. Nyomel akhir. Entah kamu nyomel akhir kamu. Iya. Halo, tes 1 2 3. Oh, tadi. Oh, selamat. Selamat. Durung nyomel akhir sih ya. Oke. Jadi la masuk ala musolli padahal ngeten. Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhala jannah. Terus kanjeng Nabi, kalau seseorang di hatinya ada la ilaha illallah, maka dia masuk surga senajan gak sembahyang gak poso. Tapi kalau di hatinya gak ada la ilaha illallah, api ya kaya apa tetep mlebu napa? Mlebu neraka. Buktine saking pundi? Saking napa niku kejadian Abu Thalib. Ngeten. Abu Thalib niku tidak ada satupun orang yang bisa memastikan apakah beliau Islam atau kafir. Pamanipun kanjeng Nabi ini. Padahal merawat kanjeng Nabi mulai dari beliau usia 8 sampai beliau jadi Nabi dan membela beliau habis-habisan. Ya, merawat kanjeng Nabi itu mulai kanjeng Nabi umur 8 sampai usia 47 tidak salah, 47. Ya, karena beliau usia 50 tahun sampai 50 tahun niku ngayomi kanjeng Nabi. Oke, setelah itu beliau meninggal, kanjeng Nabi pindah ke Madinah, meninggal di usia 63 tahun. Usia 50 tahun, kanjeng Nabi usia 50, Abu Thalib baru kabundut. Selama niku kanjeng Nabi ngajak Abu Thalib, ya paman, ayo masuk Islam. Abu Thalib tidak menjawab, tidak mengucapkan kalimat syahadat sama sekali. Karena apa? Karena dalam posisi menengah-nengahi suku nih, menengah-nengahi apa? Kelompok kabilahnya. Sebab kanjeng Nabi dengan mengajak Islam otomatis terjadi benturan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sama-sama satu suku. Dan ini Abu Thalib beliau ambil langkah politis untuk tetap melindungi kanjeng Nabi daripada napa niku gangguan orang Quraisy. Saat yang sama piyambake boten purun syahadat. Boten mengucapkan syahadat karena juga untuk menjaga sinten kafir Quraisy niki wau. Sampai akhir, sampai menjelang wafat. Ketika menjelang wafat, niku kanjeng Nabi niku di sisi kanan, beri kiri nih ya Abu Lahab, Abu Jahal, apa kabeh? Kanjeng Nabi paman, kok ya syahadat. Abu Thalib cuma diam. Saya iki awas coba macam-macam kowe. Awas wis syahadat kowe nak kubur awakmu. Dibuli. Ya dibuli karo Abu Jahal sabal-bal padahal sampun sekarat. Abu Thalib tetap diam. Akhirnya kanjeng Nabi sedih. Beliau keluar dan di luar beliau nangis. Ketika nangis wonten ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu tidak bisa mengasih hidayah, memberi hidayah pada orang yang kamu suka. Karena hidayah kaitannya kali sinten kali Gusti Allah. Enggak jarak lama dari dalam rumah berhubung nangis Abu Thalib kabundut. Nah setelah Abu Thalib kabundut, kanjeng Nabi dia sedih kan karena sampai meninggal tidak mengucapkan apa? Syahadat yang didengar kanjeng Nabi. Niki, ya, niki ingkang harus kita jadikan titik poin napa niku poin penting dulu ya, bahwa kanjeng Nabi tidak mendengar langsung Abu Thalib mengucapkan syahadat. Setelah niku pamane kanjeng Nabi yang lain waktu niku belum masuk Islam namanya Abbas datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, Abu Thalib mengatakan apa yang kamu minta. Kata-kata itu. Abu Thalib mengatakan apa yang kamu minta. Tapi gak bilang syahadat karena Abbas waktu itu masih apa? Masih kafir. Kanjeng Nabi jolek apa? Kanjeng Nabi mintanya Abu Thalib ucap apa? Ucap syahadat. Sudah niki yang kemudian menjadi perselisihan bagi mayoritas orang Islam. Abu Thalib ini mati Islam atau kafir? Secara zahir beliau tidak mengucapkan syahadat. Okay? Tapi kita wong ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan Abu Thalib mati apa? Mati Islam. Soalnya kan umpama kok ternyata Abu Thalib niku mati kafir, kita aman. Karena kita tidak mengkafirkan orang yang masuk Islam. Tapi kalau kita menyatakan Abu Thalib kafir, tiba-tiba kok Islam kira-kira piye? Bahaya iki, ora gak bahaya tamane, bahaya tenan. Bahaya betul buat kita. Makanya meskipun tidak ada pernyataan atau tertulis ataupun sejarah yang menyatakan beliau mengucapkan syahadat, tapi kita berkeyakinan beliau syahadat. Soalnya kanjeng Nabi nate ngaten, Abu Thalib umpama kok mlebu neraka, Umpama ini, ya, beliau katakan seperti itu karena tadi beliau tidak mendengar langsung.
ya, Abu Thalib umpama kok mlebu neraka, maka dia nanti akan pada posisi neraka yang paling atas, paling ringan, bahkan nggak mlebu. Karena apa? Karena mulai dari kecilnya Kanjeng Nabi sampai beliau dewasa dirawat kali Abu Thalib, tetap dibalas sekaligus Allah Ta'ala. Abu Thalib ini dengan kebaikan beliau, umpama masuk neraka, dia ada di posisi yang paling atas. Oh gak mlebu, tapi sikile dikei loro, uteke umum. Ya padha karo sampean nek pas ngicak aspal niku lho, kan teng sirahe ngoten to. Jadi kok Abu Thalib mesti saya mau ngoten. Sampean gak rapi sing terporo, gak. Musuh gak putra kaya ora. Lah sampeyan critani, Gus. Ya. Kapan? Kapan ini? Sangat langsung kapan? Nah, itu sikap kita tentang Abu Thalib, bahwa beliau, kita meyakini beliau iman. Dan itu ingkang poin kula adalah bahwa kebaikan itu sangat meringankan siksa. Dan kebaikan itu nek mlebu swarga saged ngangkat derajat. Jenengan selama mukmin, selama muslim ada jaminan nanti bakal masuk surga. Tapi dukur gae tingkatan kita, tingkat siji, loro, telu apa firdaus tergantung dengan amal kita. Jadi nggih iso gak bareng lho. Tapi pasti sing penting mlebu swarga. Ya, cuma bisa nggak sama karena beda-beda romo, beda-beda amal. Termasuk aktif dengan hikmah atau melayani umat lewat organisasi itu juga berpengaruh. Ya, nilai ta'ala. Ya, nilai ta'ala. Terus itu kaitan kali wong rabi sing temriki mangke wonten keterangan. Wong sing rabi iku salate padha karo wong sing turu Nabi ping 70. Ini lho, Gus dia salate 70. Kita orang pisan tok cukup. Gus dia ping 70 itu sampai apa batu kita orang tunggu 70 hari kita orang pisan tok cukup ya. Aduh, bukan teman-teman. Ya salate kok kabeh. Imam Ahmad bin Hanbal niku punya teman akrab namanya Yahya bin Ma'in. Mulai dari awal belajar Imam Ahmad bin Hanbal kalau Yahya bin Ma'in itu berteman akrab. Selalu bareng sampai jadi imam, jadi syekh keduanya. Yahya bin Ma'in kata syekh, Imam Ahmad bin Hanbal malah makin punya mazhab. Okay. Alhasil suatu hari dua-duanya sampun meninggal, ada satu orang mimpi ketemu Imam Yahya bin Ma'in. Waktu ketemu ya Imam Yahya, jenengan kan dulu selama hidup di dunia adalah teman akrabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ingkang gadah mazhab Hambali ini, Bu. Mulai dari ngaji, mulai dari belajar, kemudian napa niku mulai bareng, dakwah bareng. Pokoknya bareng-bareng terus. Lah kok sampean usul kok ijenan? Imam Ahmad andi, Imam Yahya bin Ma'in ngeten. Nunjuk ke atas, kono. Sampai saking dangaknya, saking dangake ya. Surbane Imam Yahya jatuh. Iku sing takok disampun-sampun nggih, dukur-dukur pokoke dukur. Kok iso ngono? Imam Ahmad rabi aku gak rabi. Jadi titik masalah kemudian rabi. Jadi mongko sahabat kabeh dukur, Gusti aku iso dhewe. Nek rabi Gus. Jadi kita tarik ngoten. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal niku nate pejahan istrine. Bayangkan, biasanya nek wong kepejahan istrine kan ora bilang kayak enak to. Niki istrinya duduk kubur, beliau langsung akad. Kata beliau jangan sampai saya mati jomblo. Kata beliau, ya, mangkok nang Gusti Allah surga nanti. Oke. Jadi alhamdulillah ya, kita sejak awal kaitan dengan berbicara masalah keimanan. Karena bagaimanapun ini penting. Sebab kita sering tasik salah maknani iman. Ya paling enggak kita tahu bahwa napa niku yaumil akhir adalah seluruhnya ada titik selesai. Ada titik selesai. Otomatis sesuatu yang ada titik selesai ada titik mula. Oke, ada permulaan pasti ada selesainya. Dan itu sedanten artinya terus Sayyidina Abu Bakar kalau kita tahu bahwa semua ada titik selesai, maka kita nanti bisa mengeluarkan seluruh potensi terbaik kita. Niku lho, ya. Aku cuma 2 tahun kerja, masuk 2 tahun gak lapo-lapo.
tokno kabeh, mengeluarkan yang terbaik. Makanya ngeten, kenapa sahabat-sahabat atau orang Islam terdahulu itu bisa berkreasi seperti itu? Karena mereka meyakini dengan apa? Titik selesai itu. Kalau semua ada titik selesai, maka saya harus berbuat yang terbaik. Apa yang saya bisa berikan kepada umat? Apa sih bisa takwilkan kepada bangsa? Ya. Apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat? Ya. Kalau katanya Thomas Jefferson kan, jangan tanyakan apa yang bisa Amerika berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kau berikan kepada Amerika. Maksudnya kita juga itu pada lo kafir punya seperti itu. Maksud kita yang dididik keimanan kali kan Nabi gak terima kesempatan. Orang mungkin mau syukur lo gontak wae meneh urus hari yang dukur, tapi berikan yang terbaik ya. Tapi ya gak usah banding lah, saya harus lebih daripada dulu. Terus sama kan, kita mengeluarkan yang terbaik dari yang kita miliki. Jadi domen akhir ini, mana mangan itu? Baik kan, ya. Kalau kita ya, alhamdulillah ya, jalan kita tetap jalan, kita sadar maos untuk hadis, ya dan bagaimanapun mungkin mawon. Nopo yang kita lakukan dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu asal bimbingan. Kasih waktu tanya jawab, Mas Darwi. Kasih waktu nggih, monggo. Sekaligus nyambung kali ngaos-ngaos kita nih. Monggo ingkang kepon pertanyaan. Terutama mungkin dari rekan-rekan. KKN. Monggo. Ya, nanti ini hidup di pedesaan. Ini. Wis tak mau wisan. Kamu lagi kapan dulu? Jalan kok. Ini Gus, ada titipan pertanyaan sebenarnya. Jadi gini, ada orang tua yang dulunya itu pernah mengikuti simpan pinjam koperasi. Koperasi itu ada di lingkungan desa. Dan kebetulan saat ini koperasi itu sudah bubar. Tapi orangnya ada, tapi koperasinya sudah bubar. Nah, orang tua tersebut itu sempat punya pinjaman, lumayan besar juga. Nah, ingin ada niatan untuk mengembalikan. Nah, sedangkan koperasi tadi sudah buyar. Nah, diperbolehkan nggak diniatkan, diamalkan lewat majelis atau lewat masjid untuk mengganti membayar koperasi tadi. Nah, kan juga bisa karena mau membayar terus kemana? Sedangkan koperasi tadi sudah buyar. Nah, orang tersebut kan ya berhati-hati terus. Mau Koperasinya ada nggak kaitan dengan atasnya atau? Tidak ada karena di desa terus. Jadi di desa sendiri. Di Rapor itu swadaya ya Pak? Swadaya. Tidak terkait dengan institusi yang atasnya atau atasnya. Udah lunar berarti di kampung ya Pak? Kampung ya Pak. Oke. Niku jalan tengah terbaik. Bisa tadi kalau misalkan kok ternyata koperasi tadi milik desa atau milik masyarakat piyambak yang tidak terkait dengan instansi di atasnya, ada dua jalan. Pertama, piyambak berapa jumlah utang itu wow, kemudian sedekah atas nama semua yang dulu pernah terlibat di koperasi tadi. Niat. Pokoknya kita niati sedekah kepada semua yang pernah terlibat di koperasi. Karena itu apa? Patungan dong gitu, kan itu patungan. Simpan pinjam kan dan melibatkan orang banyak. Tidak hanya dari gampang satu bandar kan buatan toh, atau satu titik satu orang. Niki satu piyambake niat sedekah untuk apa? Sedekah atas nama dulu siapapun yang pernah terlibat di situ. Ya nggak usah boleh gatai, nggak usah. Pokoknya kita niat sedekah untuk atas nama orang-orang yang dulu ada di koperasi. Yang kedua tadi diberikan kepada untuk kepentingan umum. Misalkan pembangunan desa, masjid, kalau yang sifatnya yang permanen. Sifatnya permanen jariah. Ini maulidan orang. Cukup panitia seremoni. Jadi umpami yang pertama sedekah secara umum, secara umum. Rupa panganan, rupa apa ya. Nek maulid kan nanti artinya lebih sedikit. Tapi kalau sedekah umum, misalkan ada ketentuan atau nopo kan lebih merata.
Yang kedua tadi disalurkan kepada kepentingan umum yang sifatnya apa? Permanen, kados pembangunan jalan, ya, atau yang masjid, ya, itu yang paling memungkinkan. Tapi kalau ada instansi atasnya, ya diberikan ke atasnya. Ya, kok larinya kemana? Yang penting wis nopo. Nyaur Lihat utang. saja Gus ya, tanpa konfirmasi dari dia. Nggak perlu. Karena orang kok tadi ngomong sopo. Ada orangnya tapi sudah biar. Tapi kan dia hanya penanggung jawab dan lepas kan, jadi nggak bisa nopo. Ya kalau secara undang kan berbeda ya, tapi syariat seperti ini. Ya, kalau syariat di kados niku wae, niku jawaban saya kula, insyaallah terus ngoten. Wallah. Kalau di pulau Jadi monggo. kaitannya apa kan di takdir di kelake kan nggih kontaknya wow dengan kan harus tunggal lo kan 70 Bang mikirnya ini lo sekarang kan lebih tinggi lagi Ping pitung. ribut Kan masih dalam bayangan. Masih nek cara kita sopo, ya sampai merencanakan baik-baik seperti itu namanya tulul amal. Panjang angan ora wujude. Itu sama maksiat kabak terus angan apa terang ada sih terus budal terus teko. Nggih. Kakak rondo Gus. Kakak rondo Gus. Sinten sing ngomong kok? Gadis di depan, jaga terdepan. Ono sing ngomong ngono jare, tapi ya kebuahan. masih ada janda bilang Nanti wonten setunggal sahabatipun Kanjeng Nabi asmanipun Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah niku rabi rondo. Rabi rondo. Karena kan Nabi ditakoni, "Kowe kok rabi rondo?" Soalnya Jabir niku tasih ngapa tasih Joko. "Kowe kok rabi rondo?" Kok iya rabi sing rawan. Ya kuwi sedolanan di sedang kerawakmu padha-padha gobloke ngono. Ya men Joko kan ini rondo kan setengah rawan. Terus si Jabir ngeten Rasulullah, adik kula niki wedok papat, gede-gede kabeh. Engko nek aku rapi padha prawane kok padu ae. Tapi kula milih rapi rondo niku soalé apa? Adik kula papat iki jare sing ngomong, "Oh ya wis ning ngono." Berarti wonten alasan kuat mboten napa-napa. Tapi selama enggak ada alasan, sampai nulung kenapa pun niate apik. Ya, tapi nek gara alasan sing apik napa? Terus sing apik rapi padha prawane sing apik mboten. Sampun ya mencekake mugi-mugi mawon malam ini kita angsal ilmu amat barokah. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula kula cekapi. Ya, kita tutupkan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli-nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits min 'adzabi fastajir aslana syuruna kullaha. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saking kawula cekapi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.